konstruktivisme yang dipelopori oleh Piaget ini menekankan bahwa pemahaman atau pengetahuan adalah hasil konstruksi dari individu melalui suatu analisis. Jadi, pemahaman bukan hanya sekedar siswa mendengarkan informasi yang diberikan oleh guru secara mentah-mentah, tapi siswa juga membangun pemahaman secara individu, secara aktif. Dan di teori ini, guru berperan sebagai fasilitator. Jadi guru hanya membantu dan mengawasi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Teori perkembangan konstruktivisme dikembangkan oleh Vygotsky. Menurut Vygotsky, belajar merupakan proses perkembangan pengertian yang bergerak dari pemahaman spontan menuju pemahaman yang lebih ilmiah. Berdasarkan pemikiran Vygotsky, sosiokulturalisme menekankan pentingnya praktik sosial dan budaya dalam lingkungan belajar, di mana aktivitas memahami sesuatu sangat dipengaruhi oleh partisipasi individu dalam praktik sosial dan budaya yang ada di sekitarnya. Dalam konteks ini, individu terlibat dalam kegiatan yang diorganisasikan secara kultural, seperti interaksi di dalam kelas yang memungkinkan pengetahuan berkembang melalui interaksi sosial dan budaya. Yang kedua, teori perkembangan konstruktivisme dikembangkan oleh Trianto. Menurut Trianto, teori konstruktivis berfokus pada bagaimana siswa didorong untuk secara aktif menemukan dan mengolah informasi yang kompleks, serta membandingkan informasi baru dengan pengetahuan atau aturan yang sudah dimiliki sebelumnya. Jika aturan lama tidak lagi relevan dan sesuai, siswa diajak untuk merevisi dan menyesuaikan agar pemahaman mereka terus berkembang secara dinamis. Prinsip dasar teori konstruktivisme. Yang pertama, belajar senantiasa merupakan suatu proses yang bersifat aktif. Dalam proses ini, siswa membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan informasi yang diperoleh. Agar efektif, pembelajaran menuntut keaktifan siswa dalam mengolah informasi. Hakikat belajar bukan hanya mencari jawaban yang benar, melainkan menciptakan makna yang mendalam. Fokus pada jawaban semata seringkali menghambat pemahaman terhadap konsep dasar yang sebenarnya. Yang kedua, anak memperoleh pemahaman terbaik ketika mereka menghadapi konflik kognitif, yaitu perbedaan antara ide atau konsep yang dimiliki dengan pengalaman baru. Proses ini mendorong mereka untuk berefleksi, melakukan analis mendalam, dan mengembangkan kesadaran metakognitif. Yang ketiga, dalam perspektif konstruktivisme, belajar dipandang sebagai upaya pencarian makna. Peserta didik secara aktif berusaha membangun pemahaman melalui kegiatan yang dirancang guru. Oleh karena itu, guru sebaiknya menyusun aktivitas belajar yang berfokus pada gagasan besar dan memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi serta mengkonstruksi makna secara mandiri. Yang keempat, pengetahuan tidak hanya dikonstruksi secara individual, tetapi juga terbentuk melalui interaksi sosial. Proses belajar melibatkan hubungan dengan teman sebaya, guru, orang tua, maupun lingkungan sekitar. Dengan demikian, pembelajaran yang optimal sebaiknya menekankan interaksi sosial sebagai bagian dari konstruksi pengetahuan. Yang kelima, karena pengetahuan dikonstruksi baik secara individu maupun kolektif, guru perlu memiliki pemahaman mendalam tentang perkembangan anak dan teori belajar. Hal ini penting agar guru mampu menilai dengan tepat jenis pembelajaran yang dapat terjadi, sekaligus merancang strategis yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keenam, proses belajar selalu berlandaskan pada kerangka konseptual tertentu. Siswa tidak mempelajari fakta secara terpisah, tetapi mengkaitkannya dengan pengetahuan serta prakonsepsi yang sudah dimiliki. Oleh karena itu, pembelajaran baru akan lebih efektif bila dikaitkan secara eksplisit dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Yang ketujuh, belajar secara mendalam berarti mengkonstruksi pengetahuan secara menyeluruh dengan cara mengeksplorasi, merefleksi, dan meninjau kembali materi yang dipelajari. Hal ini berbeda dengan pendekatan pengajaran langsung yang cenderung berpindah cepat dari satu topik ke topik lain. Yang terakhir, mengajar
Dalam konstruktivisme bertujuan memberdayakan siswa melalui pengalaman nyata yang mereka temukan dan refleksikan sendiri. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dibanding metode hafalan. Oleh karena itu, bahan ajar berbasis praktik langsung lebih diutamakan daripada buku teks. Model pembelajaran meliputi 3 tahap. Yang pertama penemuan, yang kedua pengenalan konsep, dan yang ketiga aplikasi konsep, yang mendorong siswa membangun pemahaman secara mandiri. Dalam teori konstruktivistik, guru merupakan salah satu penyedia ruang belajar yang aktif. Namun di sisi lain, guru juga diharapkan dapat menciptakan suasana kelas yang nyaman sehingga dapat meningkatkan semangat belajar pada siswa itu sendiri agar siswa dapat menerima dengan baik materi yang telah disampaikan oleh guru. Selanjutnya kita akan bahas tentang penerapan teori konstruktivistik dalam lingkup sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Dalam lingkup sekolah dasar, guru meminta siswanya untuk membawa suatu barang untuk dibawa ke sekolah untuk dipresentasikan apa fungsinya dan bagaimana kegunaannya. Dengan hal ini teori konstruktivistik dapat berjalan karena siswa akan mencari tahu kegunaannya sendiri tanpa guru memberikan materi secara teori. Selanjutnya, penerapan dalam lingkup sekolah menengah pertama. Dalam lingkup ini, guru dapat memberikan tugas kepada siswa untuk membuat poster dengan tema bahaya merokok. Setelah siswa melakukan diskusi dan membuat poster, dapat dipastikan pula teori konstruktivistik sudah berjalan. Karena pada saat siswa mencari isi dari poster yang akan mereka buat, secara sadar siswa tersebut akan membaca isi dari materi mereka. Jadi guru tidak perlu menjelaskan secara teoritis, namun mereka sudah mendapatkan materi dari yang sudah mereka cari. Materi ini juga akan tersampaikan kepada temannya melalui presentasi yang akan mereka lakukan di depan kelas. Selanjutnya dalam lingkup sekolah menengah atas. Dalam lingkup ini, guru dapat memberikan tugas kepada siswa-siswi untuk membuat video edukasi tentang bahaya bullying. Setelah mendapatkan tugas tersebut, mereka akan melakukan diskusi dan membuat video tentang bahaya bullying dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, teori konstruktivistik juga akan berjalan. Karena sebelum siswa membuat video, mereka akan riset tentang bahaya bullying tanpa penjelasan teoritis dari guru yang mengajarnya. Dalam teori ini, peran guru juga masih diperlukan untuk memvalidasi pendapat muridnya agar tidak terjadi miskonsepsi pada siswa.